Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Raharjo Sudiro Esos sidak perusahaan PT Agricinal Bengkulu Utara. Sidak tersebut guna untuk meninjau langsung pengaduan masyarakat atas perihal penempatan lahan pemukiman. Setelah itu anggota DPRD tersebut lanjut meninjau permasalahan antara masyarakat dan perusahaan PT Agricinal yang menjadi polemik selama ini. Salah satunya permasalahan tapal batas HGU PT Agricinal meninjau lahan pemukiman serta meninjau akses jalan yang diduga ditutup oleh pihak PT Agricinal, sehingga jalan tersebut terputus aksesnya, dan ada beberapa permasalahan lainnya di 5 desa penyangga hingga kini masih menjadi polemik. 15 Maret 2023 Rabu siang. Nama saya Raharjo Sudiro, biasa dipanggil Jojo. Jadi saya kebetulan dapil saya ini Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah. Ini masyarakat saya. Jadi saya sangat geram sebenarnya melihat tingkah laku perusahaan yang mengsengsarakan masyarakat. Tujuannya ada perusahaan di suatu daerah itu harus membawa kesejahteraan untuk masyarakat. Betul. Nah, ini yang terjadi sebaliknya dan sudah berpuluh tahun. Perusahaan-perusahaan seperti ini selalu menyengsarakan masyarakat. Tadi kan kalian semuanya lihat, contoh, kan kurang ajar perusahaan itu membuat lubang jalan yang tujuannya supaya masyarakat tidak bisa melaluinya. Itu yang pertama. Yang kedua, konflik lahan dengan masyarakat juga nggak kunjung selesai. Ya kan? Jadi nggak ada niat baik dari pihak perusahaan. Dan ini sudah terjadi puluhan tahun dari saya mahasiswa dulu. Nah kemudian yang saya nggak habis pikir juga, kemana pemerintah daerahnya, kemana Pemda Kabupaten, kemana Pemda Provinsi, dan maaf ngomong, kemana anggota DPR Kabupaten dan DPR Provinsi yang lainnya selama ini gitu. Makanya ini sangat ironi ya, dan ini presiden buruk. Kalau ini dibiarkan, ini akan menjadi presiden buruk untuk bukan saja Bengkulu Utara, tapi juga untuk Provinsi Bengkulu. Jadi ini harus segera dihentikan, harus segera diluruskan. Contoh satu lagi. Tempat seperti ini untuk pemukiman, kasarnya mau ditaruh di mana? Ditaruh di mana sih? Cara kita berpikir, iya kan? Ini berapa meter jarak dari pantai? Dari jalan berapa meter, gitu kan? Artinya apa? Para pejabat yang terkait mungkin nggak turun ke sini, jadi mereka tidak tahu. Nah ini gunanya kami datang sini dan kami akan perjuangkan kepentingan masyarakat ini supaya masyarakat yang terkena dampak negatif dari adanya perusahaan Agricinal ini bisa apa namanya nasibnya berbalik. Dan betul, ini harus kita perjuangkan. Ya, Pak. Betul. Setuju. Dari masyarakat dan nanti akan kita lobby juga ke kementerian. Kami rencana hari Rabu, Selasa kami berangkat ke Jakarta. Ini akan kita laporkan ke kementerian. Betul. Ini tidak bisa kita biarkan. Ini saya bilang kurang ajar ini perusahaan ini. Pantang mundur. Ini yang saya bilang tadi, perusahaan tidak ada niat baik ya. Ini awalnya timbul konflik. Kenapa saya bilang tidak ada niat baik? Masyarakat itu tidak mungkin mengambil hak punya perusahaan. Hak mereka lah yang ingin dipertahankan. Tetapi tidak ada perusahaan tidak mau mengambil jalan tengahnya. Tuh, sehingga selalu timbul konflik. Nah, kami akan menguraikan ini satu persatu. Yang pertama yang jelas, kita menuntut pemerintah daerah nanti untuk membuat tim untuk menentukan tapal batas. Ini harus ada tapal batas yang permanen sehingga tidak terjadi konflik lagi. Jadi masyarakat bisa tahu, oh ini batas kebun punya PT, ini kebun punya masyarakat. Ketika tapal batas tidak jelas, masyarakat tidak akan mungkin apa namanya merambah ke kebun punya perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus lebih besar perusahaan ini perhatiannya ke masyarakat. Harus lebih besar. Kalau saya katakan, ini nggak ada perhatian perusahaan terhadap masyarakat. Nanti akan kita cek, CSR-nya akan kita cek, dan plasmanya pun akan kita cek. Kita cek sepintas kemarin pada saat dialog, sebenarnya PT Agricinal tidak mempunyai plasma. Ada tahun 80-an dulu, dan itu tidak boleh untuk syarat perpanjangan. Ya kan? Ini harus kita cek.